Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel gua. Jadi di video kali ini tuh karena udah banyak yang request, Bang, bikinin metode regresi lengkap karena masih banyak yang bingung gimana cara opennya, gimana cara nentuinnya. Sekedar informasi aja ya buat pengetahuan kalian, metode regresi itu adalah gabungan dari SNR dan juga RSI. Regresi itu tercipta karena saling menutupi kekurangan masing-masing dari indikator RSI dan juga SNR itu sendiri. Gua akan jelasin di sini ya. Gua akan kasih contoh kekurangan dari RSI. Jadi yang kita tahu ya, kalau RSI itu kan pergerakannya itu flat aja nih. Nah, biasanya orang-orang itu akan mengambil acuan ketika harga itu sudah terlalu over nih, udah melewati garis atas, dia akan cari open posisi sell, begitu juga sebaliknya kalau udah di posisi bawah akan mencari open posisi buy. Nah, tapi kenyataannya RSI itu tidak selalu valid. Kita bisa lihat ya di sini ya. Di sini itu sudah over buy. Jadi biasanya orang akan mencari open posisi sell di sini. Ternyata kalau kita lihat di chart aslinya itu harganya nggak turun-turun nih, malah makin naik ya. Padahal di sini sudah over buy. Nah, jadi di sini itu RSI hanya menentukan area oversold dan juga overbuy. Tapi ketika market itu sedang trend, itu tidak valid. Banyak banget di sini tuh area-area overbuy dan juga oversold yang tidak valid. Begitu juga dengan kalian lihat di sini. Untuk mencari support and resistance itu gimana coba kalau bentuknya kayak gini? Nih, misalkan masa sampai sini terus turunnya bentar banget, dikit doang segini kan susah kan kalau kayak gini. Nah, inilah kekurangan dari SNR dan juga RSI jika dipisahkan. Makanya ada yang namanya metode regresi. Metode regresi itu adalah gabungan dari SNR dan juga RSI. Nah, kalian bisa lihat ya di sini, ini adalah contoh regresi. Nah, ini adalah tiga garis ini adalah area threshold. Jadi garis yang bawah dan juga yang atas ini adalah threshold. Yang tengah adalah center. Nah, ini adalah implementasi dari RSI. Nih, kalian lihat di sini. Lalu, untuk struktur marketnya ya, naik, turun, naik, turun. Ini adalah support and resistennya. Oke, jadi untuk regresi sendiri itu bermain dengan time frame. Kemarin udah gue jelasin cara kalian menentukan time frame itu gimana. Kalau misalkan modalnya kecil, carilah target TP atau SL itu yang realistis. Untuk pemula gue sarankan 30 pips ya. Jadi kalau 30 pips itu biasanya targetnya itu di M15. Di M15 untuk mencari mappingannya. Lalu untuk opennya itu sangat gua sarankan di M5 atau M1. Nah, ini M1. Terus ada yang tanya lagi, Bang, tapi kok target pipsnya kayak kejauhan ya? Kayak malah gua sering kena SL. Nah, kalian perhatikan dulu poin pentingnya. Apakah pasti harus menggunakan M15 dan juga M1 untuk cari entry-nya? Jawabannya enggak. Meskipun targetnya 30 pips, kita tuh tahu ya, kadang ranging di M15 itu tuh tinggi banget. Nih kayak contoh ini. Nih kita lihat rangingnya ya di sini ya. Untuk area sell buy atau jaraknya ini sampai berapa nih? Ini kita coba ukur ya. Dari sini 56, 756 ke sini 91, 400 pips. Ini kejauhan. Karena biasanya kalau untuk scalping dengan target TP masing-masing 30 pips ini nggak harus sampai ratusan pips kayak gini. Ini terlalu tinggi. Terus kalau terlalu tinggi gimana, Bang? Turunin time frame-nya ke M5. Kita cari di M5 rangingnya. Kita cari areanya itu di M5 supaya lebih kecil lagi. Ini kita hapus dulu coba ya. Di sini gua akan jelasin dulu untuk market yang sudah terjadi. Di M5 ini banyak yang lebih kecil lagi. Nah, kalian bisa cari misalkan di sini nih. Misalkan di sini kalian mapping dulu. Ini anggaplah marketnya itu belum terjadi ya. Kita pura-pura dulu aja nih. Nah, cara nariknya itu kayak gini. Biasanya untuk menentukan ranging sebelumnya antara nariknya itu menggunakan pucuk yang sebelumnya. Nah, di sini nih, pucuk sebelumnya, terus kita tarik di sini. Lalu kita tarik lagi untuk senternya. Ini sebenarnya opsional sih, cuman buat pemula gua saranin pakai. Nanti fungsinya ada. Ini di M5. Kecil nggak jaraknya? Coba kita ukur ya. 58, 42. Ini kekecilan. Karena untuk kalian itu TP 30 pips, setidaknya jaraknya itu sekitar 80 sampai 100 pips. Jaraknya itu segitu idealnya ya. Jadi kalau misalkan di M5 kekecilan, kita cari di M15. Oke, kita cari di sini misal ya. Ini contoh aja nih. Gua akan coba bikin garis di sini. Terus ini kita garis ke sini. Setelah itu, setelah kita mapping di M15, oke, di sini gua akan coba contohkan di M5-nya. Nah, jadi market itu kan membentuk seperti ini ya. Nah, ketika dia udah mulai masuk area sini, dia masuk ke area threshold, pasti mantul. Nah, tapi buat teman-teman semua kalau mau open entry posisi ya di area seperti ini, di area threshold ya, di area threshold, itu pasti kan teman-teman semua paham yang namanya candle confirmation. Kemarin udah gue jelasin konfirmasi V, itu buat contoh pemula aja. Tapi kalau kalian itu mau cari lagi ya konfirmasi yang lain, kalian itu tinggal cari di Google nih. Candle confirmation entry, ini kalian pelajari yang namanya konfirmasi. Bisa kalian cari di YouTube, bisa di TikTok, bisa di Google. Gua nggak akan jelasin di sini ya. Intinya gua anggap konfirmasi kalian semua paham. Ketika sudah konfirmasi terbentuk, kalian tuh gampang banget untuk scalping di sini ya. Tinggal ketika udah masuk area sini, masuk konfirmasi, open. Sini buy. Nanti di sini sell. Di sini buy, nanti sell lagi. Nah, target TP-nya itu gua saranin itu di area sini ya, di area centernya. Gua makanya udah jelasin untuk teman-teman semua yang modal kecil itu pastikan selalu realistis. Nggak usah kalian itu kayak open sell di sini terus targetnya TP di sini, itu nggak usah.
Kalian nggak tahu, ya kalau TP-nya di sini. Kalau misalkan dia cuma sampai sini terus naik lagi, terus tembus gimana? Makanya gue sarankan itu di center. Kenapa di center? Karena market itu ketika sudah mantul pasti ke area center. Meskipun contoh misalkan ya, kalian sell di sini, terus nanti cuma sampai sini dia mau tembus lagi ke sini, itu pasti dia ke center dulu. Coba lihat semua di sini. Ya, di sini center dulu, terjun, center lagi, terjun, center lagi nih. Kita lihat ketika dia mau keluar dari zona ya. Lihat ya, dia pasti ke center dulu. Pasti ke center. Nih, ke center, balik lagi ke center lagi, baru dia keluar. Jadi ketika kalian itu open dimanapun, entah di bawah, di atas, dimanapun, itu semua pasti akan melalui center. Makanya gua saranin, kalau misalkan nih teman-teman semua sell di sini, misalkan ya, itu kalau gua biasanya gua ajarin selalu ambil perpotongan dari ini. Ini kan ada garis center, terus di sini ada perpotongan sebelumnya nih. Nah kalian itu bisa TP-nya di sini 30 pips saja. Gua tadi jelasin kan, kenapa teman-teman semua itu kalau cari sebuah regresi itu pastikan jaraknya itu antara 80 sampai 100 pips. Kenapa? Karena kalau terlalu kecil, contoh misalkan 50 pips. 50 pips itu belum dikurangi dengan konfirmasi loh. Karena kalian semua itu belum tentu bisa timing di market kan, belum tentu bisa dapat pucuk terus langsung terjun gitu kan, belum tentu. Pasti akan nunggu konfirmasi. Contoh kayak konfirmasi V. Konfirmasi V itu udah naik, dia turun dulu. Nah, ketika turun itu kan jaraknya sudah dihitung loh. Setidaknya dia membentuk huruf V itu sudah memakan jarak sekitar 20 pips ya setidaknya. Nah, itu ketika tadi kalian itu cuma 50 pips, jarak antara atas dan bawah ini cuma 50 pips, itu kan udah dikurangi 20 pips saja sisa 30 pips. Iya kalau nyampe 30 pips. 80 sampai 100 pips. Makanya ketika dikurangi dengan konfirmasi, ya misalkan udah naik nih segini, ini tuh sininya masih ada sisa jarak banyak. Masih ada 70 pips dan itu masih possible untuk TP dengan target 30 pips. Nah, paham gak ini? Kalau nggak paham nanti tulis di kolom komentar ya. Makanya gue saranin kalian semua tonton dulu video-video sebelumnya supaya paham ya metode regresi itu kayak gimana. Untuk metode regresi ini sebenarnya itu saling berkaitan antara regresi saat ini dan regresi sebelumnya atau regresi setelahnya. Ini kalau kalian lihat ya di sini. Ini kalau kalian lihat di dalam regresi M5 ini ada regresi lagi sebenarnya. Kalau kalian perhatiin, cuma di time frame yang sangat kecil. Nih. Gua harap kalian semua paham ya. Nih. Tuh ada regresi di sini membentuk regresi juga ya. Nih. Lalu di sini membentuk regresi lagi. Hanya saja ini di time frame kecil. Tuh, ya. Ini sebenarnya regresi semua. Bahkan untuk di M5 sendiri, kalau kita open ke time frame yang lebih besar, misalkan kita buka di H1 lah ya. Di H1 pun dia membentuk sebuah regresi di sini. Membentuk sebuah regresi kan? Bener kan? Jadi sebenarnya regresi itu saling terhubung ke semua time frame dan untuk membentuk sebuah regresi baru, itu pasti akan berhubungan dengan regresi yang lama. Pasti kalian semua bertanya-tanya kan, Bang, kalau yang lo jelasin itu kan udah terjadi chartnya, ya gampang analisanya. Gimana kalau chartnya itu belum terjadi gitu? Oke, gue akan jelasin. Itu pasti pertanyaan teman-teman semua kan. Dan kalian semua kalau nonton-nonton video-video di YouTube itu pasti analisanya itu untuk chart yang sudah terjadi. Nah, ini akan sangat powerful banget buat teman-teman semua yang mau belajar scalping. Jadi setiap open tuh kalian selalu dapat momen. Kalau kalian kayak pakai metode-metode yang lain itu kan contoh kayak ICT itu banyak banget momen nunggunya gitu. Nunggunya tuh kelamaan. Kayak dia nunggu dulu area sini mantul nanti baru mantul ke area sini lagi baru open kayak gitu. Tapi kalau di regresi ini lebih enak kalau menurut gue ya. Menurut gue pribadi sih ya, bebas ini sebenarnya selera masing-masing. Gue akan jelasin di sini contohnya. Oke, berarti kita akan langsung aja coba buat bikin mapping ya. Ini kan anggaplah chartnya itu saat ini sedang terjadi ya. Kita nggak tahu nih arahnya mau kemana, mau membentuk apa, dan kita akan open di mana. Jadi ingat kuncinya adalah wait and see. Nah ini adalah high low sebelumnya. Kita akan bikin regression trend di sini. Nah bedanya kalau regression trend itu lebih sedikit wait and see-nya karena kita bisa open buy, open sell di area regresinya gitu. Nah, oke. Anggaplah seperti ini ya. Oke, satu lagi wait buat centernya. Nah, udah ya. Kita akan coba lihat akan kemana grafiknya. Oke, sekarang kita lihat ya grafik chartnya itu mau kemana. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, harganya itu jebol. Nah, jadi gini, gue akan kasih tahu beberapa hal yang paling penting. Ini penting nih. Kenapa? Karena kesalahan banyak orang yang dimana mereka ketika masuk ke posisi seperti ini, itu pasti akan open posisi buy di sini. Ya, karena kan kebanyakan gini kan, open buy gitu kan. Nih, masuk area sini buy. Nah, tapi harus teman-teman tahu kalau regression trend itu adalah gabungan dari support and resistance ya. Support and resistance itu dihitung dari swing high dan swing low. Ini swing low, swing high ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia itu mulainya dari sini ya, swing high-nya terus dia terjun ke sini, ini jangan pernah di open di sini. Pastikan dia itu
Kayak gini nih. Nah, ini baru boleh nih, dari di sini turun, terjun ke bawah. Nah, ini boleh nih open di sini, ya. Tapi kalau dia itu mundar-mandir di area sini, ini jangan pernah kalian open. Kenapa? Karena base centernya, lihat ya. Jadi harga itu ketika sudah mondar-mandir di area center, lalu dia tidak sampai ke area thresholdnya, harga itu kan seharusnya itu bergerak tuh seperti ini. Ini ya, dari threshold atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah, harusnya ke atas lagi. Normalnya itu seperti itu. Normalnya itu ke atas lagi, dari bawah ini harusnya ke atas lagi. Tapi untuk di kasus ini, harga itu dari bawah, dia cuma mondar-mandir di center. Inilah pentingnya center tuh seperti ini untuk mengukur pergerakan harga. Nah, ketika harga itu cuma mondar-mandir di center, itu harus hati-hati. Karena bisa jadi harga itu akan berubah polanya, akan membentuk sebuah regresi baru. Kebanyakan orang itu ketika sampai sini itu pasti akan buy kan, padahal harganya itu terjun. Kenapa? Karena ketika sampai area sini, ini harga itu nggak langsung ke atas dulu. Nah, kecuali kalau harganya itu udah ke atas ya, ke atas. Ketika terjun, itu pasti dia akan mantul lagi. Kalian perhatiin deh. Ketika udah dari atas, nih, misalkan dari sini itu ke sini, terus dia terjun lagi, itu nggak mungkin dia langsung jebol. Pasti dia nanti harus mantul dulu ke area center, baru dia jebol lagi. Makanya gue juga saranin ke teman-teman semua, ketika pasang TP, itu pastikan TP-nya di area center, seperti ini. Kalau gue biasanya area perpisahan, perpotongan gini. Nih, misalkan buy di sini, ya, di sini. TP-nya tuh di area sini. Kenapa? Karena perpotongan dari sebelumnya, seperti ini, di center, ini akan gue ambil nih, di sini nih. Nah, nanti TP-nya di area sini. Buy-nya di sini, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Ketika harga itu bergerak di range center, pastikan jangan open buy. Sama ketika dia bergerak dari sini, misalkan dia cuma muter-muter di sini doang. Nah, nggak jebol sampai sini. Muter-muter di sini, habis itu ke sini. Ini jangan pernah di sell. Nah, bisa jadi dia akan lanjut naik gitu. Gue harap teman-teman semua paham. Kalau masih bingung, nanti bisa ditanyain. Nah, lalu setelah ini apa yang akan kita lakukan? Ini kan jebol nih, ya. Kita akan buat mappingan baru. Karena ini udah jauh banget jebolnya. Nah, cara membuat mappingan baru tuh gimana sih sebenarnya? Ini kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Nah, dia akan pasti kembali ke atas ini. Tuh, balikan ke atas ini. Ini udah gampang nih. Ini udah mudah banget buat dibuat sebuah mapping regresi baru. Nah, ini nanti akan jadi potensi lagi nih buat kita bisa scalping. Nariknya gimana? Gampang. Ini kan udah ketemu nih. Ya, udah ketemu gampang banget nih. Oke. Nah, tips ketika sudah ketemu nih ya threshold atas. Nah, ini juga kadang gini ya, pertanyaannya kadang, Bang, nariknya dari mana ke mana? Itu bebas. Sebenarnya mana yang ketemu duluan? Contoh misalkan nih, ketemunya yang bagian garis atas dulu. Nah, garis bawahnya itu tinggal mengikuti aja, tinggal diratakan saja. Nih, ini kan gua nggak tahu nih sampai mana. Udah gua gini aja, tarik, ratain. Nah, ini kan kurang menempel, kurang mepet. Tinggal gua pepetin. Gini. Udah gini doang. Terus baru bikin senternya. Nih. Nah, lihat aja, nanti pasti harga itu akan muter-muter di area sini. Coba ya kita tes. Tuh. Dia akan muter-muter di area situ, lihat. Nanti pasti mantul lagi. Wait, ini kurang bawah sih garisnya. Ini kita akan tarik ya. Nih, ini gua nggak akan otak-atik nih karena ukurannya masih sama nih, antara ini ke sini sama ini ke sini masih sama. Tuh, mantul lagi kan dia? Pasti nanti sampai atas. Nah, wait, lihat ya. Nih, kalian lihat ya, dia nggak sampai atas, tiba-tiba cuma sampai tengah terus ke sini, ya, langsung terjun ke bawah. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ini pasti harga itu akan mulai keluar, baik dia ke atas ataupun ke bawah. Nah, ketika dia sudah sampai area bawah, terus harusnya kan dia nyampe ke atas lagi nih, begini harusnya bentuk normalnya. Tapi ini enggak, ini cuma muter di sini doang. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi ya. Antara jebol itu, jebol kan? Ya, tuh. Nah, ini sudah jebol seperti ini dan membentuk base baru. Jadi sudah jebol, terus balik lagi ke area thresholdnya. Ini akan membentuk regresi baru lagi. Nih, kita akan buat mappingnya lagi ya, kalau kalian nggak percaya nih. Ini udah ketemu gampang banget nih ya. Kalian lihat. Ini kan gue udah dapet nih dari sini. Garis bawahnya. Garis atasnya itu lebih gampang lagi. Ya, baik lagi tinggal kita samain aja sama yang bawah. Nih. Ini buat mappingan di time frame M15 ya. Nanti untuk entry-nya kalian cari di M1. Nah, kita lihat ya. Kita akan play lagi. Lihat. Pasti akan mantul di area threshold-nya. Oke, lihat ya. Dia pasti terjun lagi. Tuh, terjun kan? Nah,
Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan regresi itu sudah terbentuk sebelumnya, atau misalkan nih regresinya sudah mau habis, anggaplah dia udah naik turunnya udah berapa kali gitu ya di area regresi, ya nggak apa-apa, kalian buat aja chartnya. Kalian buat chartnya, terus kalian tunggu grafiknya. Ketika dia sudah mulai keluar dari area situ dengan menunjukkan beberapa tanda-tanda ya, itu kalian bisa langsung cari open posisi. Jadi ketika udah keluar, itu tunggu dulu, jangan langsung open dulu. Tunggu sampai dia membentuk sebuah swing high, swing low. Kalian tahu lah ya swing high, swing low. Kalau nggak tahu, cari di Google. Ketika sudah ketemu swing high, swing low baru, silahkan tarik regresinya. Pasti dia akan gerak di area situ. Kalau udah keluar, nanti akan bikin regresi baru. Gitu terus. Itulah kerennya regresi ya. Jadi, gua itu ketika transaksi waktu itu sempat gua bilang kan, ketika scalping di time frame kecil itu gue bisa sampai puluhan kali transaksi trade dalam sehari. Ya karena itu tadi gampang banget ketika kita sudah bikin mapping ya, regresi, kita tarik dapat, udah dia bakal mantul-mantul di area situ, kita tinggal buy sell, buy sell. Ketika udah ada anomali kayak chartnya itu sudah nggak sesuai dengan standar ya, ketika dia udah nggak membentuk swing high, swing low, ya swing high, swing low-nya harus di area threshold ya, threshold bawah atau threshold atas. Nah, yang penting dia dari bawah langsung ke atas, dari atas langsung ke bawah, nggak mondar-mandir di area center, itu udah menandakan chartnya normal. Contoh misalkan nih dari atas ke bawah, dia nggak langsung gitu, kayak dari bawah ke tengah, abis itu ke bawah lagi, nah itu udah nggak wajar. Jadi hati-hati ketika trading dengan pola chart yang seperti itu di regresi, karena itu ada indikasi dia akan berubah ke regresi yang baru gitu, ke pola harga yang baru. Makanya banyak teman-teman semua yang nanya kan, kok lu bisa sih bang tradingnya bisa sehari itu puluhan trade gitu, scalping ya, kita ngomong scalping. Ya bisa, karena apa? Karena gue time frame M1, M5 itu kan cepet banget pergerakan. Itu sejam 2 jam lu nongkrong aja, itu udah dapat berapa regresi. Sedangkan satu regresi aja biasanya itu ada beberapa potensi buy sell. Makanya gue bisa gampang banget buat buy sell, buy sell, buy sell. Udah, coba deh kalian coba deh kalau nggak percaya. Gampang banget. Beda kan gini. Kenapa gue suka regresi dan ini menurut gue adalah strategi yang powerful. Kalian mau scalping, tinggal kecilin time frame-nya, regresinya terbentuk, tinggal buy sell di M1, M5 ya, kalau modalnya kecil, target pips-nya juga cuma kecil, itu buy sell. Kalau misalkan mau intraday, gampang banget, tinggal gedein time frame-nya ke H1, H4, udah pasang buy di bawah, misalkan dapat di bawah bottom, tunggu aja, udah enak banget itu. Jadi itulah kelebihan dari regresi. Regresi itu salah satu strategi yang menurut gue bisa open kapanpun. Gue itu orangnya nggak suka nunggu, nggak suka kayak kita harus nunggu momentum ini dulu. Gue kelamaan nunggunya gitu, harus nyari pola ini dulu. Gue nggak suka kayak gitu. Gue pengennya begitu gue buka chart itu ada potensi beli terus. Jadi kayak kita tuh cuma nunggu ya beberapa waktu doang lah sampai dia membentuk sebuah konfirmasi, baru gue bisa open posisi buy. Makanya kadang kan banyak orang yang scalping itu bilang katanya scalping di M1, M5 itu susah, nggak profesional lah segala macem. Ya, gue sih bukan tipe orang yang pasrah dengan keadaan ya. Gue selalu dari dulu berpikir ya, sebelum Timothy ngomong tidak ada yang tidak mungkin di bawah matahari, gue dari dulu tuh udah nggak percaya yang namanya pasrah, kata pasrah. Ketika orang bilang nggak bisa, pasti ada cara lain. Ya kecuali emang itu udah bener-bener takdir. Contoh kayak misalkan kalian itu laki-laki yang nggak bisa, kalian mau jadi perempuan gitu. Gue tuh tipe orang yang nggak akan langsung percaya sama orang lain. Contoh misalkan nih, meskipun dia jago ya, yang dia bilang itu gue nggak akan langsung percaya. Gue akan teliti lagi, gue akan riset lagi. Contoh nih, ada beberapa trader yang cukup terkenal ya, profesional, bilang jangan trading di M1, M5. Menurut gue chart itu sama aja. Gue udah teliti juga, chart sama aja, mekanismenya sama, cara bekerjanya sama, bentuknya sama, polanya juga sama, ada semua. Di M1 itu ada chart dengan pola seperti ini, di berapapun ada pola chart seperti ini. Yang membedakan adalah kecepatannya aja kan. Berarti style trading lo harus lebih cepat gitu. Sesimpel itu kan sebenarnya. Jadi ketika ada orang yang ngomong kayak gitu, dan itu orang yang cukup terkenal, ada dua orang yang mendengar. Satu itu orang yang tipenya oke, nurut, ya siap, gue akan dengerin. Ada tipe orang yang kayak ngeyel. Nah ini orang yang kritis. Gue itu tipe orang yang ngeyel. Jadi ketika ada orang yang ngasih tahu seperti ini, gue nggak akan langsung telan mentah-mentah. Meskipun dia itu terkenal jago segala macam, gue nggak akan langsung ikutin gitu aja. Gue akan riset, gue akan buktikan dulu. Makanya ketika ada yang namanya hipotesis, hal paling penting itu adalah dibuktikan secara valid. Dengan beberapa pembuktian, bisa pakai rumus, bisa pakai penelitian, bisa pakai pengukuran rasio, banyak. Sama, gue juga ketika ada informasi dari orang lain, itu harus gue buktikan dulu, harus gue coba dulu. Gue akan coba dengan berbagai metode. Lalu ketika yang mereka katakan itu benar, memang susah untuk trading di M1 dan M5, dan jangan sampai kalau bisa trading di M1, M5, gue akan cari tahu solusinya. Ini susah nih, masalahnya di sini, akar masalahnya seperti ini, solusinya apa? Solusinya dengan bikin metode seperti ini. Itu gue, kalau gue ya. Makanya gue dulu ketika di tempat kerja, gue selalu jadi karyawan yang terbaik. Kenapa? Karena gue tidak pernah menemukan masalahnya. Gue tidak akan bilang, ini masalahnya. Gue gak akan bilang seperti itu. Gue akan bilang, ini penyebabnya. Nah, itu kalau orang ketika ditanya, misalkan ya, gue dulu pertama masuk di dunia kerja dulu. Ketika gue ngobrol sama orang, Pak ini kok cara kerjanya gini ya? Emang gak bisa pakai cara lain? Ya enggak, emang begini adanya, ya udah kita ngikut aja.
Padahal di mata gua itu pekerjaan yang tidak efisien, yang harus mengerjakannya lama, butuh berapa orang. Nah, ketika gua ngomong sama bosnya, bos ini bisa gua benerin nih jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia percaya, udah gue execute, beres, jadi lebih cepet. Contoh misalkan ya, kalian kalau tempat kerja, kalian tahu kan, kalau misalkan di tempat kerja itu ada orang yang tukang input data dari kertas diinput ke komputer. Tuh sebelum terkenalnya AI kayak sekarang, bisa otomatis langsung gitu ya, jadi nggak perlu input manual. Jadi ratusan dokumen itu bisa cepet gitu, cukup mesin yang kerja. Gue dulu bikin program otomatis supaya orang itu nginput nggak perlu manual. Jadi ratusan dokumen itu bisa selesai cuma butuh waktu sekitar berapa menit doang. Nah itu ya namanya berpikir cara improvement. Ketika ada suatu hal yang menurut orang ini susah, ini nggak bisa nih, harus seperti ini, gue akan cari consideration yang lain. Kenapa nggak bisa? Alasannya apa? Penyebabnya apa? Gimana solusinya? Pentingnya kita tuh berpikir secara kritis, tidak menerima informasi secara gampang, tidak mudah percaya, dan selalu dibuktikan dengan data. Orang banyak yang bilang trading di M1, M5 itu susah, datanya apa? Buktinya apa? Ketika emang sudah terbukti dan emang yang mereka katakan benar, lalu solusinya apa? Buat apa gitu? Ada namanya coach, ada namanya mentor, itu buat apa? Namanya mentor, entah mentor trading, mentor bisnis apapun, itu harusnya seperti dosen. Ketika ada jalan buntu, itu bukan pasrah, tapi menemukan solusinya. Jangan trading di M1, M5, itu berbahaya. Mending trading aja di time frame H1, H ini. Itu namanya bukan menyelesaikan masalah. Masalahnya masih ada, kalian cuma menghindari masalahnya aja. Kalau gue tipenya, gue selesai masalahnya. Itu kalau gue ya terserah. Ini preferensi ya, gue nggak maksain kalian buat ngikutin omong gue, nggak. Kalian kalau misalkan nih, contoh misalkan kalian setuju sama pendapat trader A, trader B, ya nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa. Kalian nggak dengerin atau nggak ngikutin omong gue nggak apa-apa. Gue nggak maksa. Cuman itu cara gue, itu pengalaman gue, itu experience gue. Kita di sini saling menghargai aja, nggak usah kayak, wah ini lebih bagus ini, nggak perlu. Tanpa kalian perlu bandingin, gue akan cukup merendahkan diri gue kalau gue nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka gitu. Gue nggak akan bilang si ini salah, nggak. Selagi mereka itu coach yang bener, trader yang bener, mengajarkan kalian kebaikannya, bukan eBay ya, bukan eBay. Gue nggak bakal pernah menghina mereka. Gue akan dengan sangat humble untuk berkata bahwa gue di bawah mereka. Udah gitu aja. Gue nggak akan perlu perdebat, oh gue lebih hebat dari mereka, nggak perlu. Nggak penting juga gitu. Yang penting sekarang adalah gimana caranya kita profit kan, gimana caranya ada masalah di dunia trading kita selesaikan, gitu aja kalau gua sih ya. Jadi gue nggak akan membandingkan apapun, gue nggak akan bilang si ini lebih bagus, atau gue lebih bagus, nggak. Itu adalah pengalaman gue. Kalian bisa saring sendiri. Kalau kalian percaya silahkan, kalau kalian membuktikan itu sangat lebih bagus lagi. Kalau kalian nggak mau percaya, ya nggak apa-apa. Next gue akan perbaiki lagi supaya gue bisa upload seminggu 2 kali. Karena susah banget jujur aja kalau kita itu sambil ngerjain bisnis, terus kita bikin video di YouTube dengan teori yang dimana teorinya tuh nggak bisa ngasal. Kalau gue nggak mau ngasal, jadi gue harus riset dulu sebelumnya. Gue harus tes bener-bener. Gue harus siapin kalimat yang bener, nggak ngasal gitu. Buat kalian semua yang mau join di komunitas gratis, open, komunitas terbuka, itu ya di Market Assassin, kalian bisa cari linknya di bawah deskripsi. Gratis, nggak ada pungutan biaya, nggak ada klik link IB apapun, itu semua gratis. Buat kalian mau diskusi, tanya-tanya, minta saran, itu bisa di situ, bisa tanya di situ. Semuanya teman-temannya humble, di situ teman-teman kita humble semua. Jadi itu kumpulan para trader yang saling sharing. Next video gue itu mau bahas materi fundamental tentang ekonomi, mikro makro, cara baca news ya. Itu mungkin akan jadi beberapa part, kayak beberapa episode gitu, series. Tapi di situ gue akan jelasin materi yang komplit yang jarang orang itu bakal bahas di situ. Karena gue akan masukin materi kuliah S1 di sini. Mikro makro itu adalah kurikulum standar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Nah, gue di sini akan share secara cuma-cuma ke teman-teman semua supaya kalian semua tuh punya wawasan yang bagus di dunia ekonomi, mikro makro, kenapa news seperti ini menggerakkan harga. Karena baik lagi ya, sejago-jagonya kalian tarik garis, ya teknikal kalian itu akan tunduk di bawah fundamental. Kalau kalian minat buat gue bikin video kayak gitu, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, gue Ongki, see you next time, next video.